coba memberikan responsi praktikum organ limfoid. Saya sebetulnya ingin memberikan kemarin bersama dokter Nini, tapi karena internetnya tidak memungkinkan di area saya, jadi terpaksa dikerjakan hari ini. Oke, baik. Jadi yang pertama mau dibahas adalah tentang pembuluh limfa. Sebetulnya ini tidak akan diujikan yang pembuluh limfa karena dia masuknya nanti ke kardiovaskuler. Tapi saya harus ajarkan karena dia terkait nanti dengan kelenjar getah bening atau lupus, ya. Oke, di sini adik-adik lihat perbedaan antara kapiler darah dengan kapiler limfa. Kapiler darah itu dindingnya terdiri dari selapis endotel yang menempel pada membran basal dan diperkuat oleh perisit. Oke, sehingga kalau dilihat lumennya cenderung rata, ya, lebih bagus, lebih kuat. Kalau kapiler limfatik, dia hanya terdiri dari selapis endotel yang saling overlap, sehingga terdapat celah-celah di dinding ini. Kemudian dindingnya memiliki end-sharing filament di sini. Ya. Oke, dan sebetulnya satu lagi di dalamnya itu banyak katup. Ya. Karena dindingnya lebih lemah, maka lumennya nanti kalau diperhatikan dia tuh tidak sama diameternya. Ada yang lebih sempit dan ada yang lebih lebar serta berkelok-kelok. Sampai di situ paham ya perbedaannya ya? Iya, Dok. Paham, Dok. Ya, apa yang penting kita ketahui kalau untuk apa gambaran mikroskopik dari si apa limfe ini atau si saluran kapiler limfatik ini. Pertama adalah tentang pewarnaan. Biasanya pewarnaan yang paling umum adalah HE, ya. Gambaran mikroskopiknya seperti apa, ya. Kalau eh, kelenjar limfe yang besar, sel limfe yang besar, itu dindingnya cukup tebal, ya. Kalau tadi kita bicara kapiler limfatik, sekarang kalau saluran limfatik besar atau ductus thoracicus namanya. Nah, di dindingnya kalian bisa temukan tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia lapisannya. Lumen dan di dalam lumen ada katup atau lipatan dari tunika intima. Ini gambaran mikroskopiknya. Yang panah merah ini adalah kapiler darah, ya. Kalian perhatikan lebih bagus, lebih rata, ya. Sedangkan yang panah hijau ini kapiler limfatik, ya. Kelihatan ada yang bagian yang menyempit dan melebar seperti itu, berkelok-kelok, ya. Kemudian, nah ini ductus thoracicus nih, ya, saluran limfatik yang besar, di mana kalau dilihat lumennya ini kan nggak bagus ya, lipat-lipat ya. Bedakan dengan di pinggirnya ada gambaran arteri. Ini panah saya kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Dok. Ini arteri ya, bulat, bagus, dindingnya tebal. Ini vena dan yang ditunjuk biru ini saluran limfe atau limfatik. Tapi ini yang besar ya, namanya ductus thoracicus. Nah ini kalau diperjelas lagi yang tadi ductus thoracicus tadi ini yang panah biru adalah lipatan dari tunika intima yang membentuk katup, ya. Ini katupnya. Kemudian ini apa bagian tengahnya salurannya yang panah hitam ini. Dan yang panah putih ini adalah tunika adventitia. Kalau dilihat banyak lemak ya, yang bulat-bulat putih ini lemak ini. Ya. Nah, kenapa cerita itu? Karena nanti si saluran limfe ini kan dari jaringan, dari perifer dia naik ya, melewati kelenjar getah bening yang ada di sini. Terutama yang banyak tuh kan klaster-klasternya di lipatan ya, Dek ya. Di inguinal, di ketiak segala macam. Kemudian sesudah melewati kelenjar getah bening, saluran limfonya bergabung dengan vena di sini ya. Dengan vena cava
vena subclavian, vena subclavia dextra maupun sinistra. Yang ductus thoracicus itu posisinya pas dia mau masuk ke vena subclavia yang sinistra. Oke, sini. Dari saluran limfe kita bicarakan tentang kelenjar getah bening ini yang dilewatin, yang bulat-bulat hijau ini, ya. Gambarnya ada di sebelah kanan. Kalian lihat ada saluran-saluran afferent lymphatic vessel seperti tempat masuknya cairan limfe ke dalam limfonodus atau kelenjar getah bening. Kemudian nanti dia akan masuk, kalau dilihat sesudah masuk, di bawah kapsula ini ada ruang yang nanti kalian sebut sebagai sinus subcapsularis, ya. Kemudian ada trabekula yang masuk ke dalam nih, ruang-ruang ini, sekatnya, kemudian menuju ke bagian medula, ya. Bedakan bagian korteks yang ada apa ini centrum germinativum, nodulus lymphaticus gitu ya, bagian korteks. Dan ini yang tengah adalah yang kosong, bagian medula. Dari situ dia cairan limfonya akan mengalir keluar dari limfonodus atau dari kelenjar getah bening melalui saluran efferent. Begitu ya aliran dari si cairan limfa. Nah, untuk organ limfonodus atau kelenjar getah bening, penting kita tahu adalah pewarnaannya apa, kemudian struktur mikroskopiknya seperti apa. Tadi sudah disebut ada korteks, ada bagian medula, ya. Terus di luarnya ada kapsula fibrosa yang akan masuk dan bercabang-cabang ke dalam yang dinamakan trabekula. Kemudian tadi aliran si cairan limfa dari luar masuk melalui kapsul ke arah sini ya, alirannya lewati sinus marginalis atau sinus subcapsularis, kemudian masuk ke bawah ke sinus trabecularis. Nah, ini gambaran mikroskopik dari organ apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Limfonodus apa, Dok? Limfonodus ya. Nah, yang ditunjuk biru ini apanya nih di bagian luar nih? Ayo adik-adik, aktif ya. Jangan cuma saya yang ngomong. Yuk, ini apa yang ditunjuk biru? Kapsul fibrosa. Kenapa? Kapsul fibrosa, Dok. Ya, kapsula fibrosanya ya. Terus ini yang area yang warnanya merah dikasih nomor 1 nih. Ini area apa? Korteks. Kalau nomor 2? Medula. Oke ya. Terus bulat-bulatan di korteks ini namanya apa? Nih, yang bulat-bulat ini. Nih, jelas. Ada yang tahu? Centrum germinativum. Centrum germinativum itu harusnya di tengahnya lagi, Dek. Kalau dia teraktivasi, jadi warnanya agak beda nanti, agak pucat. Kalau bulatan ini semuanya namanya nodulus lymphaticus. Kalau satu. Kalau banyak kita sebut sebagai noduli limfatisi. Oke? Paham ya? Oke, Dok. Oke. Perhatikan cirinya, korteks sama medula itu beda ya. Nah, ini kita deketin, kita besarin gitu ya. Nah, ini yang luar ini apanya tadi namanya? Kapsula fibrosa, Dok. Kapsula fibrosa. Terus yang dikasih panah putih, yang di bawahnya ini namanya apa? Sinus. Sinus trabecularis. Bukan. Ini sinus apa di bawah kapsul? Sinus sub. Sinus marginalis. Ya, marginalis atau subkapsularis. Oke ya. Sedangkan yang panah hitam, nah ini sinus apa? Sinus trabecularis. Ya, karena ini adalah trabekula ya, Dek ya. Jadi kapsula fibrosa yang meliputi limfonodus ini masuk ke dalam, yaitu trabekula ya.
ruangan di bawah kapsula fibrosa, sinus subkapsularis atau sinus marginalis, kalau dia udah berbelok turun di samping trabekula, maka namanya berubah jadi sinus trabekularis. Paham ya? Nah, di pinggir ini yang kalian lihat bercak-bercak nih, bulat-bulat ini sel. Sel apa ini? Sel apa ini? Yuk. Limfosit apa? Limfosit ya, terutama limfosit T apa B? Limfosit apa nih? B, Dok. B ya. Ini adalah sebetulnya ini dideketin kalau dari jauh kelihatan bulat gitu ya. Ini nodulus limfatikusnya dengan limfosit B di dalamnya. Oke. Limfosit B menghasilkan apa? Kalau teraktivasi menghasilkan apa? Antibody, Dok. Oke, antibody ya. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Yang tadi siapa Andrew bilang sentrum germinativum ini yang dikasih panah kuning nih. Oke. Jadi dari keseluruhan buletan nodulus limfatikus ini, kalau teraktivasi di tengahnya ada area yang lebih pucat, bulat juga. Namanya sentrum germinativum atau pusat germinal, sama itu. Paham ya? Paham nggak? Paham, Dok. Ya. Terus yang bagian atas ini kan kapsulnya nih, kapsula fibrosa. Ini sinus subkapsularisnya kelihatan bagus banget ya, warna putih ya. Oke, nah kita pindah ke limpa. Tapi sebelumnya ada yang mau tanya nggak yang tadi? Yang kelenjar getah bening atau limfonodus. Udah paham? Paham, Dok. Oke, kalau gitu saya masuk ke limpa ya. Jadi limpa itu terdapat di abdomen ya. Dia di sebelah kiri ya adik-adik jangan salah, bukan kanan. Kalau kanan tuh hati, maka kiri adalah limpa. Oke, dari organ limpa ini apa yang penting? Pewarnaannya apa? Karena kadang dari limpa bukan cuma mau lihat si apa pulpanya dan pembuluh darahnya, tapi juga ingin lihat serat-seratnya gitu ya. Ada pewarnaan khusus tuh untuk serat retikulin misalnya. Nanti adik-adik baca pewarnaan apa ya. Kalau untuk lihat pulpa-pulpanya pewarnaan apa itu beda ya. Kemudian untuk struktur mikroskopik dari limpa yang perlu diketahui adalah pertama kapsula fibrosa pembungkus ya. Kemudian trabekula di mana di dalamnya kita bisa temukan arteri vena trabekularis kadang-kadang ya. Kemudian stigma malvigi, pulpa yaitu pulpanya ada alba, ada rubra dan arteri-arteri yang penting sekali adalah arteri sentralis atau folikularis. Adik-adik harus tahu arteri pulpa dan arteri pulsan. Nah, ini organ limpa atau ini preparat dari limpa ya. Lihat di luar ini adalah kapsulnya yang membungkus ya. Kalau kapsul ini masuk ke dalam, ini adalah trabekulanya. Oke. Nah, yang penting di limpa pertama saat lihat kalian harus bisa bedakan mana pulpa rubra, mana pulpa alba. Ya. Namanya alba tapi mungkin malah warnanya lebih gelap kalau di pewarnaan. Ya, harusnya lebih pucat aslinya. Oke. Ini pulpa alba dan di luar semuanya itu pulpa rubra. Oke. Nah, di pulpa alba kita lihat ada pembuluh darah yang disebut arteri sentralis atau arteri folikularis sama itu. Ya. Posisinya di pulpa alba mau posisinya ke
potongannya ada di tengah, mau di pinggir, pokoknya selama dia di pulpa alba, maka itu adalah arteri sentralis atau arteri folikularis. Oke? Oke, Dok. Nah, sekarang kalau pembuluh darahnya ada di luar nih, bukan di pulpa alba, tapi di pulpa rubra. Itu arteri apa coba? Arteri pulpa sama arteri Holsen, Dok. Oke, yuk kita cari. Oh, belum. Ini masih menunjukkan pulpa alba dan pulpa rubra di luarnya. Ini trabekula nih ya, yang merah-merah garis-garis. Nah, ini juga pulpa alba, pulpa rubra. Nah, arteri yang masih di dalam, lihat nih garisnya. Yang ditunjuk panah putih itu arteri apa? Folikularis, Dok. Ya, arteri folikularis atau sentralis. Yang ditunjuk panah hitam itu arteri apa? Arteri pulpa, Dok. Oke, yang ditunjuk kuning itu bangunan apa? Ini berarti bendanya yang ditunjuk kuning. Bangunan apa ini? Bangunan pulpa alba, Dok. Bapak Abak. Oke ya, bisa ya. Oke. Nah, ini kita cerita di pulpa rubra. Kalau kita gedein lagi kelihatan seperti ini. Yang panah kuning ini lihat pembuluh darahnya lumen apa bentuknya bulat, lumennya juga lumayan kelihatan lah sebanding dengan si dindingnya. Ini adalah arteri apa? Pulpa. Apa deh? Arteri pulpa. Ya, benar. Kalau yang ditunjuk sama batang hitam ini apa nih? Ini pembuluh apa? Atau saluran apa? Di Arteri bawah. Holsen, Dok. Nah, benar. Ini arteri Wilson ya. Jadi lihat bedanya. Kalau arteri Wilson dindingnya super tebal, lumennya kecil banget ya. Nggak sebanding dengan dindingnya. Kalau arteri pulpa masih ya biasalah seperti ini arteri ya. Nah, ini semua ada di pulpa rubra. Oke. Nah, sekarang ini organ apa? Ada tulisannya ya, jadi kalian pasti bisa ini limpa. Oke, kalau tanya organ, organnya limpa atau spleen ya. Ada pulpa alba, ada pulpa rubra. Nah, ini yang di tengah-tengah ini adalah apa yang di tengah-tengah ini? Yang rame nih, ada panah biru, panah kuning, panah hitam. Apa ini? Trabekula. Trabekula. Yang ditunjuk panah kuning, kalian lihat saluran ini, panjang ini, dindingnya lumayan tebal nih. Ini pembuluh darah apa nih? Arteri trabekula. Arteri trabekularis, oke. Yang ditunjuk biru, ini dindingnya tipis. Ini apa ini? Saluran apa? Vena trabekula. Vena trabekularis. Yang panah hitam ini adalah celah pada vena yang menghubungkan si vena dengan pulpa rubra ya. Ini namanya apa? Stigma apa? Stigma Malpighi, Dok. Oke, stigma malpighi. Yang ditunjuk hijau nih. Lihat, apa ini? Benda ini. Pembuluh apa? Yuk, apa ini? Ada yang tahu? Ini arteri Holsen, Dok. Ya, ini arteri Wilson. Ya, adanya di pulpa rubra, dindingnya tebal, lumennya kecil. Kadang-kadang lumennya emang kita nggak bisa haruskan dia ada di tengah, tergantung potongannya gimana gitu ya. Tapi ini arteri Wilson, betul. Oke, kita masuk ke tonsil, tapi sebelumnya yang limpa, ada yang mau tanya, Dede? Apa sudah paham? Itu, Dok, jadi yang Holsen tuh bedainnya sama pulpa. Holsen lebih gede, lebih tebal ya.
Ya, kamu lihat dindingnya sama lumennya perbanding. Kadang-kadang lumennya malah susah, tapi dia. Nah, kalau kemarin kamu kamu foto mungkin kamu bisa lihat dia beda strukturnya. Perhatiin deh. Struktur si dinding ini. Kalian pasti bisa bedakan si Hulsen ini dengan eh, Oke. brandnya, ya. Kalau arteri pulpa tadi loh, siapa nih? Lihat tuh. Dinding dengan lumennya tuh masih berimbang. Tapi kalau Hulsen dia gede, dindingnya tebel, nggak sesuai sama lumennya. Ini yang di bawah ini juga Hulsen ya. Ya, baik-baik. Oke, paham ya? Paham, Dok. Masuk ke organ tonsil ya. Kebetulan kita cuma punya preparat tonsila palatina ini ya, yang biasa disebut amandel. Mungkin ya. Kemudian apa yang perlu kita tahu? Oh, pewarnaannya apa ya? Kemudian secara mikroskopik cirinya apa? Tonsila palatina mempunyai satu sisi yang merupakan epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk ya. Sedangkan sisi lain, nah itu yang berlapis gepeng itu ini ya, Dek ya, yang menghadap ke arah mulut, ke arah kafum oris nih. Ini epitelnya adalah berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Sedangkan yang nempel nih di bawahnya, yang nempel ke dindingnya ini adalah kapsula fibrosanya. Ya. Kemudian pada tonsila palatina kita perlu tahu adanya kripta, kemudian adanya detritus ya, kemudian dia juga ada nodulus limfatikus dan dengan sentrum germinalnya kalau dia teraktivasi. Nah, ini gambaran mikroskopiknya. Kalau ini saya dapat dari YouTube ya, dari Google. Sebetulnya seperti ini nih, ya, berlekuk-lekuk seperti ini. Ya. Lekukan ini dinamakan kripta, oke. Kemudian dinding ini, permukaan ini adalah epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk, ya. Dan yang biru-biru ini, yang bulat-bulat ini adalah nodulus limfatikus atau noduli limfatisi kalau banyak, dan di tengahnya yang pucat itu sentrum germinativum atau germinal center atau pusat germinal. Paham ya, Dek ya? Kapsulanya ada di bagian bawah sini. Kapsula fibrosanya. Nah, ini gambaran mikroskopiknya. Jadi, tadi ada lihat, ini epitelnya nih. Epitelnya sangat khas untuk epitel berlapis gepeng. Kalau kalian lihat sama dengan kulit ya, berlapis gepeng. Bedanya cuman di kulit ada lapisan tanduk atau stratum corneum, di sini tidak ada karena dia ada di dalam mulut. Oke. Nah, di bawah dari ini kalian lihat yang celah-celah tadi, yang lipatan-lipatan tadi, kripta tuh ini. Ya. Ada kripta dan di dalamnya ada benda-benda liur atau detritus ini. Eh, Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan, Dok. Oke. Kemudian di dindingnya, kalau kalian lihat ini yang bulat-bulat ini adalah nodulus limfatikus atau noduli limfatisi kalau banyak, yang kalau teraktivasi di tengah-tengahnya bisa membentuk sentrum germinativum. Oke ya, ini nggak sulit, mestinya bisa. Nah ini gambaran mikroskopik yang ditunjuk putih nih, ini nih, apa coba? Apa ini? Di sini juga ada nih. Ada yang tahu? Epitel apa? Epitel apa? Gepeng tidak tanduk, tidak bertanduk. Epitel berlapis gepeng, tidak bertanduk. Jadi ya, oke. Kalau yang ditunjuk merah atau oranye, apa ini? Kripta, Dok. Kripta. Kripta apa? Kripta tonsillaris ya.
Yang ditunjuk hijau ini, apa ini? Detritus, Dok, atau benda liur. Itu terdiri dari apa aja biasanya? Bisa ada sisa makanan, bisa ada dari sel-sel yang mati, ya. Bisa ada kalau ada bakteri atau apapun mungkin ada di situ, ya. Oke. Nah, kita mau masuk ke timus, tapi sebelumnya yang tonsil ada yang mau tanya? Tonsil apa Latina tadi? Udah paham? Paham, Dok. Oke, Dok. Kalau udah paham, kita masuk ke timus. Lihat ya, ini organ timus, adanya di area manubrium sterni di sana, ya. Apa yang perlu diketahui, pewarnaan apa, dan ciri mikroskopiknya bagaimana? Timus ini punya kapsula dan septa, ya. Kalau yang lain tadi kita cerita kapsula fibrosa dengan trabekula. Kalau timus kapsula dengan septa bukan trabekula karena dia tipis-tipis gitu ya. Si apanya si jaringan kapsulnya juga tipis, yang masuk ke dalam juga tipis, jadi disebutnya septa. Kemudian ada area korteks dan medula, ya. Nah, di sana juga kita bisa temukan banyak sel-sel limfosit. Ya, ini yang dominan limfosit. Limfosit apa? Pada timus limfosit apa, Dek? Limfosit T, Dok. Limfosit T, Dok. Ya, limfosit T atau timosit ya. Dan ada juga sel epitel retikuler. Oke, tapi nggak sebanyak limfosit. Kemudian di sana juga harusnya ada blood thymus barrier dan di bagian medula itu ada badan hasal. Ya. Nah, ini gambaran timus. Kalian lihat, timus itu kan lobusnya ini ya yang ditutup sama kapsula nih. Ya, lobusnya besar. Nanti terbagi-bagi lagi, septanya kan masuk ke dalam nih. Dia membagi-bagi satu lobus menjadi banyak lobulus. Tapi lobulus ini tidak sempurna kebaginya ya. Kalau lihat ada yang nggak kepisah gitu ya, nggak benar-benar kepisah dari satu dengan lainnya. Nah, jadi si bagian pembungkus luar kapsula masuk ke dalam jadi septa ya, septa. Nah, ada area yang dinamakan korteks. Kalau adik-adik perhatikan warnanya lebih gelap, ya, lebih lebih merah, dan ada bagian medula yang lebih pucat. Oke, ini adalah organ timus atau preparat timus, ya. Nah, ini gambarnya seperti ini nanti kalian perhatikan. Ada area korteks dan area medula. Ya, di medula nanti perhatikan juga ada yang namanya badan atau korpuskel hasal. Oke ya. Nah, ini dia. Ini gambarannya benar-benar khas ya dari timus yang di panah biru ini. Apa namanya tadi? Nih, yang atas juga, yang tengah, yang bawah. Apa namanya ini, Dek? Yang di panah biru? Badan hasal, Dok. Nah kalau yang hitam-hitam ini yang di pinggirnya apa nih? Banyak tuh. Apa? Sel apa nih yang bulat-bulat hitam? Limfosit T ya. Limfosit T, betul. Kalau yang ini yang besar-besar selnya terus sitoplasmanya lebar, pucat, sel apa nih? Tuh, kelihatan kan? Tuh, tuh, tuh. Sel apa itu? Nih, tapi nggak sebanyak limfosit T nih. Sel apa? Ada yang tahu?
Sel retikuler, Dok. Iya, betul ya. Nanti kalau dia berdegenerasi, dia membentuk badan hasal. Oke. Ini kalau lihat ini, preparat ini adanya di area mana dari timus? Di medula, Dok. Iya, ini pasti di medula karena ada badan hasal ya. Nah, ini tadi dari yang udah dijelaskan organnya ya hanya itu ya. Yang di atas ini adalah limpa dengan pulpa alba dan pulpa rubranya ya. Perhatiin beda kan warnanya. Kemudian yang di sebelah kanan bawah ini preparat apa ini? Yang aku tunjuk nih. Tonsila. Tonsila palatina. Oke, yang tengah ini apa? Tengah bawah. Ada septa-septanya. Apa namanya? Timus. Timus. Dan yang paling akhir, yang paling bawah, nih. Ada area korteks yang bulat ini dan area medula di tengah. Namanya? Organ? Organ apa ini? Ayo, ada yang tahu? Ini kelenjar getah bening atau limfonodus ya, Dek ya. Perhatiin tuh. Di luar korteksnya banyak nodulus limfatikusnya. Di tengahnya yang lebih pucat ini namanya medulanya ya. Kemudian di sini pasti ada saluran limfatik yang keluar atau efferent. Oke, kalau dari saya hanya organnya hanya itu ya yang untuk ujian nanti. Ada pertanyaan adik-adik? Limfonodus sama di timus ya. Ya, timus area korteksnya ini ya, lihat yang dikasih kasih yang saya panah nih ya, pokoknya area lebih gelap ini. Sedangkan ini korteksnya si limfonodus. Ada lagi yang lain atau Andrew? Itu nggak mungkin tiba-tiba pulpa rubra pulpa alba kan? Ya enggak. Ya enggak lah, di limpa emang ada korteks sama medula. Oke dok. Nggak mungkin. Ada lagi yang mau tanya?